berapa anggaran untuk setiap kegiatan, dan itu nanti akan kita sepakati secara bersama-sama, dan setelah kegiatannya selesai itu akan disampaikan secara umum kepada seluruh pihak, mulai dari unsur Dewan Pembina sampai dengan unsur pengelola. Kemudian menyediakan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai visi dan misi ini, maka Stikes harus menyediakan SDM yang betul-betul berkualitas, yang mampu memberikan pembinaan atau pendidikan di Stikes ini guna untuk mencapai visi dan misi kita. Dan alhamdulillah sebentar kita akan lihat SDM yang ada di Patrika ini alhamdulillah sudah rata-rata memenuhi kriteria sesuai dengan kementerian menjadi seorang pendidik. Kemudian menyediakan fasilitas penunjang penyelenggara perguruan tinggi, terdakwa perguruan tinggi, seperti sarana tentang proses pembelajaran. Ya, salah satu contoh alhamdulillah kita dapat KJI pagi ini untuk membantu proses pembelajaran khususnya praktikum, yaitu alat-alat laboratorium. Kemudian ruang laboratorium, ruang kelas dan sebagainya yang dibutuhkan oleh anak-anak selama proses pembelajaran. Lanjut. Ya, jadi kembali bahwa nanti untuk visi dan misi penjabarannya ini untuk setiap program studi kepada seluruh stakeholder adalah yang mana sebenarnya sudah berjalan sekian lama ini, tetapi di kampus bukan hanya adik-adik ini mendapatkan pengalaman belajarnya di kampus, di dalam kelas dan di laboratorium, tetapi dia harus melihat nyata di lapangan. Nah, salah satu di antaranya yang kita sudah implementasikan selama ini adalah anak-anak turun praktek di rumah sakit dan puskesmas. Cuman bahasanya yang mau diubah. Kalau selama ini kita katakan dia PKK, menurut ini adalah menurut aturan ini magang. Jadi anggap bahwa anak ini tuh magang, sehingga kalau bisa nanti setelah selesai dia praktek, dari lahan akan mengeluarkan semacam surat magang seperti itu. Dan ini manfaatnya adalah setelah mereka selesai dan bersyarat untuk melamar pekerjaan di mana saja, ini yang sangat dicari oleh pihak stakeholder, baik dalam maupun luar negeri. Iya, surat magang. Iya. Dan ini barangkali sebentar akan dijelaskan oleh Wakil Ketua 1 Ibu Andi Suswani, dan penjelasan itu bagaimana. Yang mana selama ini yang jalan di kita, ini mohon maaf saya yang masuk ke sana. Yang jalan itu hanya ini rumah sakit Bantaeng. Cuma rumah sakit Bantaeng yang intinya kalau anak sudah praktek, tidak ada pretesnya sebelum dia untuk pasien. Dan setelah dia mau praktek selesai praktek ada postesnya. Jadi yang bagus nilainya di situ, dia kasih sertifikat bahwa anak ini sudah pernah praktek di sini dan dia termasuk anak yang berprestasi. Jadi katanya nanti dia mau melamar pekerjaan di rumah sakit belum stand aja ya. menjadi syarat. Hari itu kemarin belian Ini yang saya sampaikan Kak kemarin, Ivan ini yang bisa yang berkali-kali bagian pom cuma begitu jadi harus berpengalaman. Sulito Setiap mata kuliah ada juga yang murah tapi enggak, yang bagus yang 360. itu dia bisa 360 jadi nah inilah yang mau jadi kami bicarakan di bersama stakeholder. Ada lagi pakai remo juga supaya menjadi permasalahan kecil kayak gitu. Ini harapannya. Jadi nanti oleh kami dibantu kamu saja. Saya mau beli begitu Kami tapi ya laporkan di dalam PDPT di program pangkalan datanya. ada 500, ada yang 100 sampai bagus, 600 yang bagus, ada berita 300. Dibuktikan dengan adanya surat magang tidak selesai mendapatkan Enggak, atau putar manual di inilah tujuannya kenapa kami mengundang Bapak Ibu dari Lalu Praktek itu kami sosialisasikan dan nanti akan diselaraskan kira-kira mata kuliah apa yang dimaksud untuk dalam perawatan analis yang pedilamen pertama. Nah, lanjut barangkali pada visi-misi prodi kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia untuk hadir di ruangan ini. Ya, jadi mungkin tentu saja. Jadi untuk materi kedua ini di acara lomba karya ini adalah materi tentang kurikulum MPKM yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Andi Suswani SKM Nurse MKes. Jadi untuk lebih efisiennya waktu, saya persilahkan kepada Ibu Andi Suswani untuk memaparkan materi tentang kurikulum MPKM. Ini kami silakan. Izin dibawa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua, ini sebenarnya berlangsung sejak beberapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau saya tidak salah. Nah, untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan kampus Merdeka, itu memang khususnya untuk bidang kesehatan itu belum semua kampus menjalankan ini. Kenapa? Karena itu tadi disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa ini sebenarnya untuk program studi yang memang sasarannya sebenarnya adalah bagaimana menyiapkan mahasiswa itu bisa mampu untuk bekerja begitu ketika mereka selesai menempuh studinya. Ya, nah kalau kesehatan itu kan mereka memang pada prinsipnya kan tanpa adanya program ini sebenarnya mereka sudah melaksanakan itu kegiatan di luar program studinya, bahkan kegiatan di luar institusi pendidikan. Nah ini sebenarnya yang menjadi sasaran dari tujuan Merdeka Kampus Merdeka itu ya kadang-kadang lupa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar MPKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, jadi ada sebenarnya 8 program. Ada 8 program MPKM. Salah satunya itu adalah ya, 1 semester itu mereka belajar di luar program studi. Tetapi 1 semester yang belajar di luar program studinya ini adalah program studi yang setara. Jadi kalau misalnya diploma, mereka juga harus belajar di luar program studi dengan level diploma. Kalau dia sarjana berarti harus belajar di luar program studi tapi masih dalam lingkup studi mereka yang selevel sarjana seperti itu. Nah, kalau di Merdeka sendiri program sarjana itu sekarang itu masih program sarjana keperawatan, belum ada yang sarjana lain. Kalau misalnya ada S1 fisioterapi dan S1 kebidanan itu kan masih dia semester 1, jadi level. Nah sementara untuk program kegiatan itu bisa dilaksanakan minimal dia berada di semester 3 ya. Kemudian itu 1 semester di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi. Jadi dia melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar program studi artinya bahwa di luar institusi maksudnya ini, artinya mereka keluar dari kampusnya, mereka belajar di luar dari kampusnya. Nah ini yang selama ini kita laksanakan, mahasiswa itu kan kirim ke instansi layanan kesehatan untuk mempraktikkan apa yang mereka dapatkan di kampus. Langsung lanjut. Ya, jadi sebenarnya jadi harapannya sekarang pemerintah itu mahasiswa yang kita alumni yang kita keluarkan itu, yang kita cetak itu, mereka itu mampu begitu mereka selesai, mereka itu mampu untuk siap untuk bekerja di lahan praktek. Ya, nah kalau untuk kesehatan sendiri sebenarnya sepanjang mahasiswanya mau dan mau keluar dari lingkup kabupatennya, sebenarnya mereka itu masih banyak sekali peluang-peluang yang ada di luar sana. Cuma kadang-kadang mereka yang tidak mau keluar atau mungkin tidak mendapat ridho mungkin dari orang tuanya untuk keluar dari Kabupaten Bulukumba. Karena terbukti untuk mahasiswa kita yang ada sekarang, alumni yang sekarang itu mereka sudah pada kalau di keperawatan